A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih serta tulus dan ikhlas, agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah mengizinkan kita semuanya untuk diberikan lagi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan Alhamdulillah Allah pun masih menitipkan, Allah masih memfasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun memiliki keleluasaan di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan yang telah kita jalani lebih daripada 2,5 tahun sekarang ini, kita berupaya menjadikan forum ini untuk melaksanakan sepenuh hati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, itu bahwa kita saling menasihati dan saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Dan tentunya tidak akan menjadi efektif setiap nasihat ataupun saling ingat mengingatkan itu apabila kita tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang menjadi landasan pertama dan utamanya. Maka sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa memasuki wilayah yang beruntung, wilayah yang bahagia di dalam kehidupan ini secara hakiki. Bahagia itu di hadapan Allah, yaitu apabila kita terus beristiqomah memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah sebutkan, dan kemudian tidak berhenti kita melaksanakan amal kebaikan. Amal kebaikan itu baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada tetangga, dan kepada seluruh alam semesta ini. Berbuat baik kita. Maka itu sebetulnya landasan pertama dan utama yang harus kita perhatikan sebelum kita memasuki tahapan ketiga, yaitu saling nasihat-menasihati itu. Dikarenakan tanpa adanya pemahaman dan kesadaran serta menyikapi secara seksama bahwa kita terus memohon kepada Allah dan kita pun berikhtiar menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terus kita berupaya memikirkan apalagi kebaikan yang bisa kita lakukan, maka baru kemudian kita bisa leluasa memasuki wilayah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr itu. Namun apabila tanpa landasan keimanan di dalamnya serta tanpa ada motivasi dan orientasi untuk terus kita meningkatkan amal kebaikan di dalam kehidupan ini,
Maka sesungguhnya sebagus apapun nasihat itu dan datang dari siapapun, sama seperti halnya ketika ingin mengisi sebuah botol itu, dan kemudian botol itu kita tutup permukaannya, maka tidak akan pernah masuk larutan ataupun sesuatu yang ingin kita masukkan di dalam botol itu sendiri. Namun kalau saat kita membuka hati kita dengan sepenuh hati bahwa tiada sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan ini melainkan hanya ketentuan dan skenario yang telah atur terbaik untuk kita semuanya, maka kita akan menjadi gelas kosong yang terbuka dan kita siap menerima petunjuk dan hidayah yang Allah berikan bagi kita semuanya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, mari bersama-sama kita menyampaikan sepenuh hati puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya menyadari bahwa dari seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada seluruh hambanya di muka bumi ini, maka nikmat yang paling utama yang harus kita sadari dan kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Dan salah satu nikmat iman dan Islam itu sendiri dari tangkai ataupun cabang, dan kemudian buahnya adalah kita mendapatkan keistiqomahan di dalam melaksanakan kegiatan ngaji bareng online ini. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyak sebetulnya tawaran-tawaran ataupun iming-iming yang untuk bisa kita lakukan di dalam kegiatan kita setiap pagi seperti ini. Namun ketika Allah menghadirkan keistiqomahan bagi kita semuanya, dengan ringan hati kita, bahkan kita mempersiapkan diri, dan bahkan jauh-jauh sebelumnya kita sudah menyiapkan diri. Dan bahkan saya yakin bahwa Bapak dan Ibu bukan hanya mematut diri di hadapan cermin, agar kita tampil elok ketika kita memandang wajah kita, tetapi kita pun tampil elok pula di hadapan saudara-saudara kita semuanya. Dan bahwa ketika kita menyadari bahwa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa salah satu cara kita mentautkan tali silaturahim itu dengan berpenampilan terbaik di hadapan saudara-saudara kita. Maka akan menjadi beda halnya bahwa kita ingin tampil baik, bahwa kita lebih baik daripada yang lainnya, dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh Rasulullah, bahwa apapun yang kita persiapkan sebaik-baiknya ini adalah sebagai ekspresi sukacita kita di dalam menyambut dan menerima saudara-saudara kita lainnya. Maka sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan bisa menjadi ringan karenanya. Dikarenakan orientasi kita bukan kepada manusia, tetapi orientasi kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintahnya dan juga melaksanakan atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu setiap pagi seperti ini kita awali dengan yang paling utama adalah kita memastikan bahwa kita hadir di forum ini dengan segala kelapangan hati. Dikarenakan dengan segala kelapangan hati itulah baru kemudian kita antusias mengikuti acara ini. Baru kita seksama di dalam mengikutinya. Dan sebagaimana yang kita dapati bahwa para nabi dan rasul memohon kepada Allah, yang pertama dan utama itu adalah kelapangan dadanya. Dikarenakan dari apa yang kita lakukan bukan dihitung oleh berapa banyak waktu yang kita luangkan, atau berapa banyak dan berapa macam aktivitas itu yang kita lakukan. Namun sekecil apapun dalam pandangan kita ataupun dalam pandangan manusia, kalau saatnya kita melaksanakannya dengan hati yang lapang, dengan hati yang ringan, maka semuanya insya Allah hadirkan kebahagiaan. Dan kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa pintu gerbang utama untuk kita bisa mendapatkan apa yang Allah himbau kepada kita semuanya yang selalu kita baca setiap pagi. Yang dipanggil oleh Allah itu adalah mereka-mereka yang berjiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah itu. Yang tidak mudah gamang terhadap situasi dan kondisi yang berada di seputarnya. Dan kemudian tegar selalu atas ujian apapun yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Dan harus kita ingat pula bahwa ujian itu bukan hanya semata-mata ujian itu datangnya dari luar. Sebetulnya ujian yang paling berat itu adalah ujian yang datang dari dalam diri kita sendiri. Melalui pikiran kita, melalui persepsi kita, dan melalui segala sesuatu yang mengusik hati kita. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita setiap pagi menyampaikan doa Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga kita menjadikan doa itu bukan hanya ritual semata, sebagai bagian dan pelengkap ketika kita mengawali acara ini. Tidak. Allah tidak mengajarkan kita untuk hanya sekedar fantasi semata.
Tetapi betul-betul yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul itu dihantarkan doa itu melalui lisannya, diakui oleh pikirannya, dan dibenarkan dari dalam hatinya. Baru sungguh-sungguh kita. Apabila tidak, Bapak dan Ibu, boleh jadi secara fisik kita berhadapan dengan Al-Quran. Secara fisik kita melantunkannya. Tetapi hati kita boleh jadi akan sulit mendapatkan kedamaian dari apa yang kita dapati dalam Al-Quran ini. Padahal baru saja 2 hari yang lalu kita membaca bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah menegaskan di dalam ayat itu bahwa kami menurunkan Al-Quran itu tahap demi tahap. Jadi kalau seandainya kita refleksikan terhadap apa yang kita jalani ini, kita membaca Al-Quran itu tahap demi tahap, 2 ayat, 3 ayat. Sedikit demi sedikit kita membacanya. Nah, dalam hal ini kita menyikapi atas apa yang kita baca ini, bukan hanya memenuhi lisan kita, tetapi kita berharap bahwa kita ingat dengan terminologi nuzulul Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan. Maka sejatinya pada setiap diri kita, kita harus meyakini bahwa yang kita lakukan ini dalam upaya kita berharap bahwa agar ayat Al-Quran itu nuzul. Nuzulnya itu kemana? Ke dalam dada kita. Bahwa ayat itu meresap benar di dalam dada kita. Sehingga pada akhirnya menghantarkan kita kepada sebuah tingkatan hakikat bahwa kita sedang berdialog dengan Allah sesungguhnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, semoga Bapak dan Ibu, sebagaimana disebutkan di dalam ayat itu bahwa Al-Quran itu diturunkan bagian demi bagian, tahap demi tahap, ayat demi ayat. Dan Allah sebutkan ma huwa syifa, secara khusus bahwa ada kata ma huwa. Apa-apa yang terkait di dalam Al-Quran itu syifa, obat. Obat dari segala penyakit. Obat dari segala permasalahan. Bukan hanya permasalahan fisik semata, tetapi juga permasalahan yang menyangkut kejiwaan kita semuanya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kembali lagi kita bisa mendapati bahwa keserasian luar biasa sesungguhnya. Disadari atau tidak disadari ketika kita membaca ayat atau surah manapun, akan terasa sekali perpaduannya dengan ayat dan surah yang lain. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa obat dan rahmat itu hanya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang meyakini dan betul-betul menyandarkan sepenuh hati dan sepenuh segala kesiapan yang ada di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebaliknya, walaupun kita membaca Al-Quran, tetapi tidak kita gunakan landasan di dalam melaksanakan membaca Al-Quran ini adalah sepenuh hati, sepenuh keyakinan, sepenuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa keimanan itu tertutup hati kita, menjadi gelap dia. Maka waspada kita terhadap bagian kedua daripada ayat itu, wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak akan bertambah kepada orang yang zalim. Bukan hanya zalim itu dalam pengertian sebagaimana kita fahami dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Tetapi zalimin itu harus kita ingat bahwa akar katanya itu adalah zolama. Menggelapkan. Jadi kalau sana hati kita terpayungi, hati kita terbentengi, maka hati kita tidak sepenuhnya mendapatkan keleluasan untuk mendapatkan cahaya itu. Gelap hati kita. Maka dalam keadaan gelap hati itulah Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu tidak akan menambah apa-apa baginya, kecuali hanyalah kerugian semata. Kerugian waktunya, kerugian kesempatannya, dan kerugian yang paling utama adalah tertutupnya peluang untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya tertarik sekali membaca
bagian dari apa yang bisa kita dapati dalam Ikhtisar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Sebagaimana kita ketahui, Bapak dan Ibu, bahwa kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan cahaya kepada kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dengan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan di dalam dada kita. Namun harus kita ingat pula bahwa syaitan dan iblis pun akan menggoda kita. Dari mana pintunya adalah melalui hati kita pula. Maka tentunya kita menutup hati kita terhadap peluang masuknya iblis ataupun godaan-godaan syaitan, serta membuka seluas-luasnya terhadap peluang masuknya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita jaga, Bapak dan Ibu. Kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu kita, maka tertutup pintu cahaya dan akan terbuka seluas-luasnya pintu untuk godaan syaitan itu menyerang diri kita. Maka sesungguhnya kita telah mendapati bahwa iblis telah menyampaikan janjinya kepada Allah dan Allah izinkan untuk melakukan penggodaan kepada kita semuanya. Dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Itu yang dinyatakannya. Nah, maka tentunya kita harus berikhtiar bagaimana agar tiada celah bagi mereka untuk masuk dari depan, belakang, kiri, dan kanan itu. Dan yang kita lakukan adalah memanfaatkan kesempatan ke atas dan ke bawah, yaitu dengan kita terus menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merundukkan hati kita dalam bentuk sujud kepada Allah. Baik sujud secara fisik di dalam ritual yang kita laksanakan dalam sholat ataupun ketika kita menyampaikan secara khusus sujud syukur itu, dan kita tunjukkan pula sujud kita kepada Allah itu dengan kita mengikuti bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan bagi kita semuanya. Dan itulah sesungguhnya Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa fenomena dan peristiwa kehidupan dan kematian serta segala sesuatu yang berada di antaranya itu Allah jadikan sebagai media untuk Allah menguji kita. Dan Allah hanya ingin melihat bahwa siapa di antara kita yang paling baik cara penyikapannya. Sehingga Bapak dan Ibu adalah merupakan sebuah keniscayaan ujian itu akan datang. Ujian itu bisa datang dari kiri dan kanan kita, melalui orang terdekat kita, melalui sahabat kita, melalui tetangga kita, dan melalui siapapun. Namun jangan lupa bahwa godaan yang paling utama ujian itu adalah datangnya dari dalam diri kita. Maka dari itulah Allah menutup Al-Quran itu dengan surah terakhir, 114 itu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bayangkan 3 kali kita memohon perlindungan Allah di situ. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Menyebutkan 3 kali kita nama Allah. Tuhannya manusia, Raja manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari apa kita memperisai diri kita sampai dengan 3 kali itu? Min syarril waswasil khannas. Yaitu dari segala bisik-bisik itu yang bisa menyerang hati kita. Dari mana datangnya? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Dan manusia itu siapa? Bisa orang lain dan bisa juga dari dalam diri kita sendiri. Maka dari itulah Bapak dan Ibu bahwa betapa Rasulullah SAW meminta kita mendawamkan untuk membacakan setiap hari, terutama sebelum tidur kita dan dalam setiap kesempatan apapun ketika kita mengalami kegalauan itu, kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita harus ikhlas dulu gitu. Kemudian kita baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita memohon kepada Allah dari segala keburukan termasuk hasad, iri dan dengki.
Kita memohon kepada Allah, Bapak dan Ibu, agar hati kita bersih. Karena dengan kebersihan hati, insya Allah kita bahagia. Kita harus ingat bahwa semua yang dihadirkan disebut hanyalah godaan-godaan kita saja. Dan sesungguhnya kalau sana kita perhatikan Bapak dan Ibu, kiri dan kanan kita, boleh jadi kita pun menilai bahwa dia bahagia, yang ini kurang bahagia, ini tidak bahagia. Sebetulnya kita semuanya sama. Tidak ada satu pun di antara kita yang berada di forum ini yang tidak menghadapi ujian dalam kehidupan sehari-hari. Hanya tinggal lagi yang berbeda itu cara menyikapinya. Ada yang menyikapinya ringan-ringan saja. Ya, ini adalah ujian Allah. Kalau Allah ngasih ujian kan pasti ada jalan keluarnya. Karena yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan menguji, melainkan memang sesuai dengan takaran dan kemampuan hambanya. Nah, masalahnya kita saja yang kadangkala menganggap remeh kemampuan diri kita. Allah tuh menciptakan kita itu sempurna. Tidak lemah kita. Tidak rapuh kita. Tetapi kita sendiri disadari atau tidak disadari menganggap bahwa kita ini rapuh. Padahal Allah telah menyampaikan untuk kita semuanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah menjadikan manusia itu makhluk yang sempurna. Dan salah satu bentuk kesempurnaan itu bukan hanya secara fisik, tetapi Allah berikan sebetulnya potensi hati yang tegar bagi kita. Dan cara membangun ketegaran itu bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita semuanya menghadapi ujian. Maka mudah-mudahan melalui forum ini kita saling mendoakan itu. Allah berikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semuanya. Maka disinilah Bapak dan Ibu, di dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, di dalam kita menelusuri bagaimana Rasulullah telah mengajarkan kepada kita semuanya, kita dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari jihad terkecil menuju jihad yang paling besar. Dan itulah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pasukan Rasulullah kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar itu. Maka apakah perang yang lebih besar lagi adalah perang menghadapi hawa nafsu? Nah, kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya di dalam kita memperisai diri kita, perisai apakah yang terbaik itu? Itulah yang disebut dengan akhlak. Inna husnal khuluqi yudhibul khati'ah kama tudhibus syamsul jalid. Sesungguhnya akhlak mulia akan mencairkan kesalahan sebagaimana matahari mencairkan es. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Abdurrahman bin Samurah berkata, kami pernah berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, semalam dalam mimpi aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Aku melihat seseorang dari umatku berlutut dan ada tabir yang menghalangi dia dari Allah. Kemudian datanglah akhlak mulia, lalu akhlak mulia itu menghantarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita dapati Bapak dan Ibu dalam salah satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang Muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak terdapat pada siapapun melainkan pada seorang mukmin, hanya kepada orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia disapa dengan kesempitan, maka ia pun bersabar, dan itu mendatangkan kebaikan baginya. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan untuk memperkuat kita semuanya, itulah yang Allah sampaikan di dalam surah ke-41, dalam surah Fussilat. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan sifat-sifat yang baik itu
tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya setiap diri kita menginginkan agar kita termasuk di dalam kategori yang disebutkan pada ayat ke-35 ini. Bahwa kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan besar. Dan kita pun ingin menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mendapatkan anugerah Allah. Maka pintu gerbangnya adalah kesabaran. Mana mungkin kita mendapatkan anugerah kalau seandainya kita tidak mengepaskan kuncinya dengan keberadaan Allah sendiri ketika menyadari dan mengetahui, meyakini bahwa Allah as-sabur, bahwa Allah itu maha sabar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah kehidupan. Terlalu singkat perjalanan kehidupan kita ini kalau seandainya kita hanya melihatnya dari sudut ujian ataupun penderitaan semata di dalam kehidupan ini. Tetapi bukankah visi kita bukan visi dunia, visi kita akhirat sesungguhnya. Maka kalaupun toh kita mendapatkan ujian di dalam kehidupan ini, dan Allah sudah menyampaikan tipsnya bahwa kita bersabar dan tidak berlaku segala ketentuan ini kalau bukan dikarenakan Allah memang mengizinkannya. Maka kesabaran itulah insya Allah membuat kita bukan hanya bahagia dalam perjalanan kehidupan di akhirat nanti, tetapi Allah sudah akan berikan kebahagiaan itu dalam perjalanan kehidupan di dunia yang sangat fana ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya sering mendoakan semoga kita tetap diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam iman dan Islam, termasuk tawakal kita mengikuti atas apa yang Allah tetapkan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu, kita pun boleh jadi menginginkan sesuatu, melaksanakan sesuatu yang boleh jadi belum tercapai melalui orang-orang yang berada di seputar kita, tetap kita mohon kepada Allah. Dikarenakan Allah sudah menyampaikan kepada kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Betapa kita mendapati dalam kehidupan ini ketika Allah ingin melembutkan hati seseorang, bukankah yang tadinya ada permusuhan tiba-tiba menjadi seorang sahabat yang sangat setia? Itulah yang Allah sampaikan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dikarenakan melalui keteladanan, melalui apa yang disampaikannya, tidak hanya mengagumkan bagi umatnya, sebagaimana dalam peristiwa pertandingan sepak bola dunia di Qatar ini, bahwa betapa ketika ujar-ujar ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah disampaikan kepada orang yang tidak beriman sekalipun, maka hal itu betapa banyaknya kemudian menjadi pintu gerbang dapatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu pertama terkesan mereka, bahwa ini ternyata yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam kita menyampaikan dakwah tidak selalu harus secara lisan, baik kepada keluarga kita, namun kita bisa juga insya Allah dengan kita menunjukkan dalam diam kita, tetapi istiqomah kita dalam iman dan Islam. Terus saja Bapak dan Ibu kita berjuang dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan melalui kebaikan itulah atas izin dan rahmat Allah akan menjadi pintu sukses bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini sebagai forum kita untuk melanjutkan tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita, walaupun dengan dimensi yang berbeda dari apa yang pernah kita laksanakan dahulu, ataupun ketika kita diberikan kesempatan yang sangat leluasa dahulu ketika ayah dan ibu kita masih bersama-sama kita semuanya. Mari bersama-sama kita mengisi segala kerinduan kita kepada ayah dan ibu kita.
Kemudian boleh jadi untuk melengkapi segala kekurangan yang begitu banyaknya yang telah kita lakukan kepada mereka di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini. Kita harus yakin Bapak dan Ibu bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang dan Allah Maha memaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan kita di masa lalu, termasuk di dalam kita mengartikan, memaknai, dan kemudian menyikapi atas perintah Allah untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu itu. Sesungguhnya berbuat baik kepada ayah dan ibu itu tidak terhenti hanya semasa mereka masih berada bersama-sama kita, tetapi kewajiban kita Allah berikan seluas-luas sampai dengan akhir kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Nah, maka pada pagi hari ini kembali kita berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan bagi ayah dan ibu kita, kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah lipat gandakan ganjaran bagi mereka, dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan dalam kuburnya, semoga Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga hanya bagian dari taman-taman surga yang Allah jadikan, Allah hadirkan untuk ayah dan ibu kita menjadi kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu yang selalu kita cintai dan kita rindukan itu di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Yang utama tentunya kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan Bapak dan Ibu untuk menjadi putra-putri terbaik bagi mereka. Menyayangi mereka, mencintai mereka, memprioritaskan mereka. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu, setiap kebahagiaan yang didapati oleh ayah dan ibu kita akan membukakan pintu keridhaan Allah bagi kita. Dan itulah disampaikan Rasulullah bahwa ridho Allah itu tergantung bagaimana ridhonya ayah dan ibu kita kepada kita. Tersenyumnya ayah dan ibu kita atas apa yang kita lakukan akan membuat Bapak dan Ibu Allah tersenyum kepada kita, dan Allah akan hadirkan segala kecintaan hadir di dalam kehidupan kita. Dan bahwa betapa banyaknya contoh di seputar kita, kesuksesan seorang anak itu sangat bertali erat Bapak dan Ibu dengan apa yang telah dilakukannya terhadap ayah dan ibunya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu tontonan yang luar biasa dalam peristiwa Piala Dunia ini. Apa yang menarik bagi kita sesungguhnya, yang mengesankan bagi kita, bukan gol-gol itu sesungguhnya, tetapi bagaimana yang dianggap sebagai drama global sekarang ini, bahwa betapa kegembiraan Bapak dan Ibu di dalam apa yang dicapaikan ditunjukkan dengan menghadirkan ekspresi cinta yang luar biasa dari seorang anak kepada seorang ibunya. Dan bahwa betapa Bapak dan Ibu yang didapati tontonan bagaimana ekspresi kecintaan antara seorang anak kepada ibu itu telah menyedot perhatian dan empati, simpati, bukan hanya di kalangan kaum muslimin dan muslimat, tetapi hal itu telah menghadirkan kesan yang sangat mendalam secara global. Maka sesungguhnya perpaduan cinta seorang anak dengan seorang ibu itulah sebetulnya salah satu etalase cinta yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Dan ketika kita mendapati bagaimana indahnya cinta yang terpaut dan terjadi antara seorang anak dengan seorang ibunya itu, maka sesungguhnya siapakah yang telah menghadirkan cinta bagi keduanya kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja sekelumit cinta seorang ibu kepada seorang anak saja sudah membuat kita terkagum-kagumnya, maka bagaimanakah sesungguhnya hakikat keberadaan cinta Allah yang telah menghadirkan cinta dari berjuta-juta dan seluruh ibu yang hadir di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala doa yang kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita, semoga Allah terima dan Allah ijabahkan, dan semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan doa yang kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita, dan doa-doa yang kita hantarkan untuk suami atau istri kita dan anak-anak keturunan kita semuanya menjadi doa yang Allah ijabahkan bagi kita semuanya.
bahwa betapa terbatasnya atas sesuatu yang kita lakukan, namun Allah tidak terbatas segala kemampuannya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sama-sama pula kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya sesama para peserta ngaji bareng online ini. Walaupun pada pagi hari ini kita tidak mendapatkan permintaan secara khusus, namun sama-sama kita mendoakan semoga kita semuanya diberikan keistiqomah dalam iman dan Islam, sehingga leluasa kita di dalam memberikan penyikapan terbaik terhadap setiap ujian yang Allah berikan bagi kita semuanya. Kepada para peserta, Bapak dan Ibu, ataupun siapapun di antara kita dan sanak dan kerabat kita yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, semoga Allah sembuhkan, dan Allah berikan kesabaran, keikhlasan di dalam menghadapinya, dan semoga dengan kesabaran, keikhlasan itulah Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah, serta Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya, serta Allah hapuskan, Allah lunturkan, dan Allah maafkan segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita dengan membaca ayat ke-94 dari surah ke-17 surah Bani Israel atau surah Al-Isra, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan pembacaannya sampai dengan ayat ke-98. Dan kemudian dalam acara beranda pada pagi hari ini insya Allah akan hadir seorang ulama kita, Bapak dan Ibu, yang sangat mengesankan selama saya bersilaturahim dengan beliau. Akan hadir nanti insya Allah Ustadz Salafuddin, yang beliau telah menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul Balita Pun Bisa Membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan kesempatan seperti ini, kita akan mendengarkan tips dari beliau bagaimana caranya kita bisa menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu bukan berarti kita hanya menghafal 30 juz Al-Quran. Bukankah satu ayat pun adalah Al-Quran, dua ayat pun adalah Al-Quran. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, kita ingin sama-sama nanti mendengarkan tipsnya, dan mudah-mudahan kita pun diberikan kesabaran di dalam mengikutinya, dan semoga pula Allah berikan kemudahan ketika kita memantapkan niat kita ingin menghafal Al-Quran itu. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Nah, kalau kita meniatkan bahwa ya Allah, saya ingin menghafal Al-Quran, dan kita melakukan ikhtiar di dalamnya, maka apabila ternyata kita kembali kepada Allah dan kita belum hafal Al-Quran, insya Allah kita tercatat sebagai hamba Allah yang hafal Al-Quran. Dikarenakan kita sudah memasang niat itu dan kita melakukan ikhtiar di dalamnya. Sebagaimana ketika seorang hamba meniatkan, ya Allah, aku ingin melaksanakan ibadah haji, ingin melaksanakan perintahmu, dan kemudian telah mendaftar haji itu, dan kemudian ternyata sebelum sampai waktunya telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah yang akan tercatat beliau ada sebagai jemaah haji yang telah terdaftar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang kita hantarkan dalam forum ini, semoga Allah kabulkan, semoga Allah ijabahkan. Mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وما منع الناس أن
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. ومن يهد الله فهو المهتد Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه Wa may yudlil falan tajida lahum awliya min duni. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا Wa min du wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya. على وجوههم عميا وبكما وصما Ala wujuhihim umya wa bukma wa summa. مأواهم جهنم Ma'wahum jahannam. كلما خبت زدناهم سعيرا Kullama khabat zidnahum sa'ira. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa أإذا كنا عظاما ورفاتا Boleh diulang Pak Hasan? وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا
yab'usuna khalqan jadida. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإنا لمبعوثون أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim.